Bismillahirrahmanirrahim. Itu mentalkinkan orang yang diambang kematian. Orang yang mau nazak itu ya, itu ditalkinkan ya. Apabila seorang muslim menyaksikan saudaranya dalam sakaratul maut, maka hendaklah dia segera mentalkinkannya. Mentalkinkan itu ngajarkan ya, dengan kalimatul ikhlas, yaitu bacaan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak disembah selain Allah. Mengulanginya beberapa kali sehingga saudaranya tetap sadar dan mau mengucapkannya ya. Jadi ditalkinkan pelan-pelan, jangan cepat-cepat, dibisikkan di telinganya la ilaha illallah. Nanti kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, biarkan sudah. Semoga itu menjadi ucapan dia yang terakhir kali. Ya. Jadi itu adalah kalimatul ikhlas atau kalimatul tauhid. Apabila dia sudah membacanya walau hanya sekali saja, maka tidak perlu dituntun lagi sudah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah sekali, dia sudah biarkan ya. Dan apabila dia sampai mengucapkan kata-kata yang lain, baru dituntun lagi la ilaha illallah ya. Yang demikian ini agar kata-kata terakhir yang diucapkannya adalah kalimat la ilaha illallah, sebab hal itu akan menjaminnya masuk jannah. Rasulullah bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah, talkinkanlah orang yang hampir meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Kemudian Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya, kalimat yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi kalimat ini tetap harus diajarkan sampai orang itu mau meninggal dunia. Ya, ditalkinkan, diajarkan la ilaha illallah. Ya, sekali dia mengucapkan la ilaha illallah, sudah biarkan. Nanti kalau setelah itu dia ngomong lagi talkin lagi, diingatkan la ilaha illallah, sehingga itu menjadi ucapannya yang terakhir. Ya. Dan untuk itu tidak mudah ya. Orang itu meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Maka dengan kita membiasakan lisan kita berzikir la ilaha illallah, mudah-mudahan ketika kita nanti mau meninggal dunia, kita bisa melafadzkan kalimat tauhid tadi itu ya, seperti itu. Itu tanda-tanda orang meninggal husnul khotimah ya, dia mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ya, seperti itu. Dan ini kalimat yang sangat luar biasa ya. Satu-satunya permintaan Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib ketika mau meninggal dunia itu ya, sakit, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ya seluruh dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya, begitu. Kemudian yang berikutnya yaitu menghadapkan orang yang diambang kematian ke arah kiblat kalau bisa ya. Orang yang sakaratul maut hendaknya dihadapkan ke arah kiblat dengan posisi tidur miring di atas pinggangnya yang kanan ya, seperti mayit ketika diletakkan dalam lahat itu ya, dikubur itu kan menghadap ke arah kiblat ya, kepalanya di sebelah utara ya kalau kita orang Indonesia ya, kemudian lambung sebelah kanan ya yang ada di bawah. Apabila tidak memungkinkan, maka dengan posisi terlentang di atas punggungnya sedang kedua kakinya menghadap ke arah kiblat. Jadi kepalanya di sebelah timur, kakinya di arah kiblat. Kalau memang tidak memungkinkan miring menghadap ke arah kiblat tadi ya, mungkin sulit dan lain sebagainya, sakit, maka diterlentangkan dengan menghadap ke arah kiblat. Apabila sekaratnya sudah memuncak, maka ya
Kalau di sini dibacakan surat Yasin, ya, dibacakan surat Yasin dengan harapan agar Allah meringankannya karena barokah dari surat Yasin itu. Rasulullah bersabda, "Ma min mayyitin yamutu fayuqra'u Yasin illa hawwanallahu alaihi." Tidak ada seorang yang di saat-saat menjelang kematiannya dibacakan surat Yasin kecuali Allah akan meringankan penderitaannya atau sekaratnya. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi yang lain mungkin membaca surat, ngaji, ya, jangan ngobrol, ya. Jadi zikir atau baca surat Yasin, ya, dan lain sebagainya. Yang satu, ya, yang mendampingi mayit tadi itu dia mentalkin kalimat la ilaha illallah, ya. Seperti itu. Kalau tidak Yasin bagaimana? Tidak apa-apa, ngaji. Pokoknya kalimat-kalimat yang baik, zikir, ya, zikir, baca sholawat atau baca qul huwallahu ahad, yang apa namanya istilahnya, yang menjenguk tadi itu, ya. Bab dengan dia membaca apa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan turun rahmat, ya, sehingga diharapkan memudahkan dia di dalam sakaratul mautnya tadi itu. Adapun yang mendampingi dia membisikkan kalimat tauhid la ilaha illallah tadi itu, ya. Begitu. Jadi jangan bingung. Biasanya kadang-kadang orang apa namanya, orangnya sudah mau kejang-kejang begitu, ya. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu, ya. Malah bingung, ya. Jangan bingung. Jadi segera yang di dekatnya mentalkinkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya, seperti itu. Yang berikutnya, memejamkan kedua matanya dan menutupi tubuhnya. Ini kalau sudah meninggal, ya. Apabila roh seorang muslim telah lepas dari jasadnya, maka wajib dipejamkan kedua matanya, ditutup jasadnya, dan tidak berkata-kata di sisinya kecuali perkataan yang baik-baik saja. Misalnya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau mayit, orang meninggal dunia, maka berkatalah yang baik-baik saja, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kalian katakan, ya. Hadis riwayat Muslim. Adalah Rasulullah SAW pada suatu ketika menjenguk Abu Salamah radhiyallahu an di saat-saat kematiannya, dan matanya telah terbuka, ya, matanya terbelalak, terbuka. Kemudian beliau memejamkannya lalu bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya ruh apabila dicabut, ya, maka kepergiannya itu akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi ruh itu kalau sudah keluar, ya, kepergian ruh ini, lepasnya ruh ini diikuti oleh pandangan mata. Maka kadang kita menjumpai orang yang meninggal itu matanya melek, kan, ya. Nah, itu ditutup matanya, ya, ditutup, ya, begitu. Jadi sesungguhnya ruh apabila dicabut, maka kepergiannya akan diikuti oleh pandangan mata. Tiba-tiba terdengar suara ribut dari keluarga yang ditinggalkannya. Lalu beliau bersabda, "La tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Janganlah sekali-kali kalian berdoa atas diri kalian sendiri kecuali yang baik-baik saja, sebab malaikat akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Muslim. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bimbingan, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mulai, ya, ketika orang itu sakit sampai meninggal dunia. Ya, ini sudah meninggal dunia, ini ruhnya sudah keluar, ya. Kalau rohnya keluar, matanya dipejamkan, kemudian tubuhnya ditutup, ya. Nah, baru setelah itu mempersiapkan untuk memandikan jenazah dan lain sebagainya, ya. Jadi matanya dipejamkan, ya, seperti itu.